pengungkapan dugaan tindak pidana meninggalkan orang yang perlu ditolong. Dalam hal ini adalah penemuan bayi yang kemarin cukup viral di masyarakat Kabupaten Bakawaringin. Di lapangan kami sudah menemukan pelaku yang melakukan pembuangan bayi tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah ibu kandung dari si bayi itu sendiri. 11.00 pelapor ini bersama dengan saksi, satu orang saksi lainnya, datang ke lahan di mana ditemukan bayi tersebut untuk melakukan pembersihan kebun. Kebun itu adalah milik dari kakak pelapor. Selanjutnya, pada jam 14.00 pada saat sedang melakukan pembersihan, para saksi ini mendengar ada tangisan bayi. Dan saksi melakukan pencarian terhadap sumber suara dan menemukan seorang bayi berjenis kelamin perempuan dalam keadaan masih hidup, posisi tertelungkup tanpa diselimuti kain di semak-semak dan dikerumuni serangga. Kemudian pelapor beserta saksi satu orang lainnya melaporkan dan rekan-rekan di lapangan memperoleh informasi bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember sekitar jam 7 pagi ada seorang wanita yang kita duga kuat sebagai pelaku pembuangan bayi ini datang ke praktek bidan. Kedatangan terduga pelaku ini terekam oleh CCTV. Dan bidan yang bertugas saat itu sempat mencatat data terduga pelaku ini. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh ibu bidan, dan kebetulan juga si terduga pelaku ini tidak membawa buku KMS, kartu menuju sehat gitu ya. Kemudian si terduga pelaku ini pergilah ke Puskesmas Baamang 2. Saat itu sempat diinterview oleh staf dari Puskesmas Baamang 2. Karena memang si pelaku ini tidak membawa buku KMS, ditanyakanlah oleh staf Puskesmas. Yang bersangkutan menjawab bahwa bukunya tertinggal. Karena buku ini penting, maka disarankan oleh staf Puskesmas ambil dulu bukunya untuk keperluan pendataan. Namun setelah terduga pelaku ini pergi, dia tidak kembali lagi ke Puskesmas Baamang 2. Dari hasil penyelidikan, kita memperoleh data awal bahwa ciri-ciri dari pelaku ini, terduga pelaku ini sama dengan informasi yang kami dapatkan di lapangan. Jadi dapat saya sampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember sekitar pukul 8.00 pagi hari, terduga pelaku datang ke praktek bidan seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian sempat ke Puskesmas Baamang 2. Dan setelah itu pada saat terduga pelaku ini meninggalkan Puskesmas Baamang 2 dengan alasan mau mengambil buku KMS, dalam perjalanan yang bersangkutan di TKP itu merasa mulas, sakit perut. Dan yang bersangkutan berhenti, turun dari motor, pergi ke semak-semak. Ternyata yang bersangkutan melahirkan secara normal di tempat kejadian perkara. Terduga pelaku memang meninggalkan bayinya tanpa ditutupi oleh sehelai kain pun di TKP. Dan dia pergi kemudian pulang ke baraknya, betul. Pulang ke baraknya. Nah, ditemukannya bayi ini adalah kurang lebih 28 jam setelah kejadian, yaitu pada hari Minggu tanggal 12. Dan dilakukan perawatan di Rumah Sakit Betang Pambelum, Palangkaraya, karena pada lengan kiri bayi tersebut kondisinya patah. Terjadi patah tulang, kemudian juga dari kulit bayi ini merah-merah, bengkak-bengkak karena gigitan serangga.
dan saat ini sedang mendapatkan perawatan intensif dari pihak rumah sakit, dan alhamdulillah informasi terakhir yang kami dapatkan kondisinya stabil. Terkait mendapatkan perawatan medis dari pihak Puskesmas Baamang 2, mengingat kondisi fisik dan psikis yang bersangkutan ini belum stabil. Tadi kami sempat bicara dengan ibu dokter dari Puskesmas Baamang 2 menerangkan sekilas bahwa kemungkinan ada terjadi internal bleeding atau pendarahan di dalam akibat melahirkan dan tidak ditangani dengan baik, dan juga ada luka robek. Luka robek di jalur melahirkan itu hampir ke anus. Jadi sekarang memang sedang mendapatkan perawatan, dan kami memohon waktu kepada masyarakat, kita pulihkan dulu kesehatan fisik dan psikis dari pelaku untuk dapat kita interview lebih dalam lagi, interogasi lebih dalam lagi. Motor Suzuki Spin warna biru tanpa TNKB yang digunakan pelaku saat akan melahirkan dan meninggalkan bayinya di lokasi, dan pasal yang dipersangkakan adalah pasal 306 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subsidiar pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu tentang menelantarkan pihak-pihak atau orang yang memerlukan bantuan, termasuk juga menelantarkan anak atau bayi, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun 6 bulan penjara. Itu yang dapat kami sampaikan. Dilakukan pelaku dengan siapa? Baik, untuk penyebab kehamilannya saat ini kami hanya berhasil mengorek sementara dari keterangan si pelaku, bahwa berdasarkan keterangan yang bersangkutan, dia memiliki hubungan dengan pacarnya di Barito Selatan, di Muara Tewek, Barito Utara. Karena hamil, dia meminta pertanggungjawaban kepada pacarnya. Pacarnya meminta kehamilan ini digugurkan. Kemudian nomor HP pelaku diblokir oleh pacarnya, dan disampaikan juga kepada penyidik bahwa hubungan mereka ini tidak direstui oleh orang tua pacar si pelaku ini karena adanya perbedaan keyakinan. Ini baru keterangan sementara yang berhasil kami peroleh dari pelaku, dan belum bisa kita gali lebih dalam lagi karena mengingat kondisi dari bulan Mei. Berdasarkan pengakuan yang bersangkutan ini, karena dia merasa malu dalam kondisi hamil, dia pergi ke tempat saudaranya, kakaknya di barak di mana dia tinggal. Jadi yang bersangkutan ini tinggal bersebelahan dengan kakaknya di sebuah barak kontrakan. Untuk pacarnya sendiri domisilinya di sini atau di mana? Jadi berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, pacarnya itu domisilinya di Muara Tewek, di Barito Utara. Ini masih kami dalami, masih kami akan kuliti lagi lebih jelas lagi bagaimana kronologis yang sebenarnya. Apakah bisa nyatakan bisa jadi tersangka atau tidak, nanti tergantung dari hasil pemeriksaan lebih lanjut. Dan untuk kakak terduga ini apakah mengetahui tentang kehamilan si terduga? Nah, yang menarik ini, jadi berdasarkan pengakuan sementara, orang-orang sekitar pelaku ini tidak ada yang menduga bahwa yang bersangkutan ini hamil. Termasuk juga kami kemarin interview dokter yang ada di bidan yang ada di lokasi di mana pelaku ini pertama kali mau berobat, memeriksa kehamilannya, dan juga di Puskesmas Baamang 2 tidak ada yang menyangka bahwa pelaku ini dalam kondisi hamil. Dan terakhir kita lihat bersama, memang kondisi badannya kurus, tidak seperti ibu-ibu hamil pada umumnya. Jadi tidak ada yang menduga bahwa pelaku ini dalam kondisi hamil. Untuk penyebab patah tulang si bayi ini? Penyebab patah tulangnya mengingat pada saat proses persalinan yang bersangkutan hanya sendirian. Banyak kemungkinan apakah proses persalinannya tidak lancar, atau mungkin ditarik, atau terjatuh, dan lain sebagainya. Banyak kemungkinan. Untuk psikologisnya sendiri pelaku ada pendampingan nggak? Kami saat ini berfokus untuk memulihkan kesehatannya, karena yang saya sampaikan tadi, kondisi kesehatan pelaku ini cukup mengkhawatirkan. Ada luka bekas melahirkan yang cukup lebar, dan juga kemungkinan ada pendarahan di dalam.
Tadi kami sudah koordinasi dengan dokter, ibu dokter dari Puskesmas Baamang 2. Kita fokus untuk memulihkan kesehatan fisiknya, dan sambil berjalan akan ada pendampingan dari psikolog. Nanti Pak Kapolsek Baamang juga akan berkoordinasi dengan Biro Psikologi SDM,